Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Untuk melakukan ibadah kita, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, boleh bersama-sama mempersiapkan kehidupan kami untuk menerima meterai benih firman-Mu dimeteraikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk kami mengerti Tuhan, tapi supaya kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu ketika kami menjadi pelaku firman, maka hidup kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, Roh Kudus urapi setiap daripada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, topik pada hari ini kita akan membahas apa yang menjadi isi hati Tuhan ketika Tuhan mengatakan di dalam Kristus, in Him, di dalam Dia. Memang kata-kata ini di Perjanjian Baru dipakai lebih dari 40 kali ya, ditulis di berbagai ayat ya. Saya akan mengambil beberapa ayat. Yang pertama adalah di Kisah Rasul 17 ayat 28a. Sebab di dalam Dia kita hidup, di dalam Kristus ya. Kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ya. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Kita ini hidup, kita berada, kita bergerak. Jadi kehidupan kita itu di dalam Kristus. Jadi apa yang dimaksud dengan hidup dalam Kristus? Ya sama seperti kalau kita ambil satu ayat di Alkitab ini yang mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Adalah di 1 Korintus 15 ayat 22. Dikatakan kita di dalam Dia. Berarti ada yang tidak hidup dalam Dia. Nah ini ayat ini akan meneguhkan seperti ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita ini adalah bagian dari orang yang bersekutu dengan Kristus ya. Jadi hidup di dalam Kristus itu artinya bersekutu dengan Kristus. Sedangkan hidup di luar Kristus adalah bersekutu dengan Adam. Kenapa dikatakan mati? Karena memang Adam itu sebagai manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mengusir dia dari Taman Eden dan dia kehilangan kemuliaan Allah, dan itu dikatakan sebagai mati karena semua keturunan Adam, keturunan anak manusia dari Adam itu mengalami dosa keturunan. Dan kita dikatakan kita hidup di dalam Kristus karena persekutuan kita dengan Kristus. Kenapa? Karena dengan iman kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu membuat kita ini hidup. Iman kita itu menghidupkan kita. Tapi hidup yang bagaimana? Hidup yang di dalam Kristus. Jadi bukan hidup di luar Kristus. Banyak dari kita ketika kita tidak mengerti apa yang dimaksud hidup dalam Kristus, otomatis kita mungkin beriman, percaya, tapi kehidupan kita nih seolah-olah masih bergeraknya di luar Kristus. Nah hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Kristus. Ya kita tahu ada di Galatia 2 ya, Rasul Paulus menulis di kitab Galatia 2 ayat 19b ya dan 20 itu mengatakan seperti ini saudara. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Supaya aku hidup untuk Allah, yang B ya. Supaya aku hidup untuk Allah, aku harus disalibkan dengan Kristus. Berarti apa? Manusia lama kita ini mati dengan salibnya Kristus. Ketika ada pembaptisan celup ya, dikatakan kita akan dicelupkan, itu kita mengalami kematian. Akunya mati yang lama dan kita dibangkitkan kembali. Di ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita ini karena iman kita kepada Kristus yang telah
mati untuk kita, menyelamatkan nyawa kita, mengasihi kita dan membuat dia sebagai korban pendamaian kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi itu adalah hidup kita di dalam Kristus. Hidup yang bagaimana? Ya otomatis hidup baru, ya. Seperti yang di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kita semua, saudara dan saya yang beriman percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus, kita itu ada dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu? Ya dikatakan keberadaan kita. Kita hidup, kita bergerak, dan keberadaan kita itu dalam Kristus. Keberadaan itu apa? Ya identitas kita. Otomatis dulunya kita sebagai orang yang bersekutu dengan Adam, orang yang berdosa, yang dikatakan Tuhan mati, ya. Tapi kita beroleh kehidupan karena iman kita kepada Yesus. Kita memperoleh identitas baru karena meterailah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita yang percaya, membuat kita itu bisa memanggil Allah sebagai Aba Bapa. Kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah warga kerajaan sorga. Itu membuat identitas baru buat saudara dan saya yang berada di dalam Kristus. Kita ini warga kerajaan sorga. Jadi sama seperti kalau misalnya kita itu pindah negara, pindah kewarganegaraan. Ya otomatis kita harus tahu aturan yang berlaku di negara itu bagaimana, terus kebiasaannya itu orang itu bagaimana. Ya sama seperti dulu waktu saya sekolah di luar negeri. Saya sekolah, oleh karena kasih karunia Tuhan saya sekolah di Amerika ya. Belum pindah warga negara, tapi saya harus adaptasi. Wah, semua baru, lingkungan baru, bahkan cuacanya pun baru. Kebetulan saya di tempat yang mengalami 4 musim yang ekstrim ya. Kalau musim dingin di tempat saya itu minus 10-15 derajat Celcius itu hal sehari-hari bulan Januari. Jadi setiap hari itu salju dan sangat dingin, saudara. Saya datang pada bulan Januari dan saya mengalami shock. Karena apa? Karena begitu dinginnya sampai tidak lebih dari setengah jam tuh hidung saya langsung mimisen, keluar darah ya, terus tidak bisa berhenti. Harus cepat-cepat masuk ke dalam ruangan dan disumpel baru bisa berhenti. Karena apa? Kena shock terapi ya. Cuacanya begitu waktu itu min 5 derajat Celcius. Ya kita tahu es batu 0 itu aja dingin. Ini min 5 dan anginnya berembus. Anginnya itu yang membuat kita ini sangat kedinginan. Itu sesuatu yang lingkungan baru, ya tempat baru, kebiasaan baru. Membuat saya ini harus belajar banyak. Saya mengalami ya harus belajar masak, belajar menata hidup sendiri, berdikari lah, self independent, dan itu membuat saya kehilangan banyak bobot ya. Karena dulunya kalau mau makan tinggal, ini kita bicara tahun 80-an saudaraku. Kalau sekarang enak tinggal telepon Gojek ya, pakai dulu enggak. Mau makan ya keluar ini harus berjalan, bukan langsung di apartemen enggak. Saya tinggal di American Family di perumahan, itu jalannya minimal 20 menit baru bisa nyampe ke tempat makanan terdekat dan sangat dingin sehingga membuat saya akhirnya lebih baik sedikit kelaparan ya, sehingga saya kurus, kehilangan banyak bobot. Nah, adaptasi ini itu juga harus kita lakukan ketika kita sudah mengalami pertobatan dan kita menjadi dikatakan ciptaan baru. Dikatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita harus menyesuaikan bagaimana yang dikatakan hidup sebagai manusia baru, hidup di dalam Kristus. Yang jelas satu tadi katakan identitas kita itu sebagai warga kerajaan surga. Dan kita ini harus fokusnya apa? Bukan hanya hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia ya seperti dulu sebelum saya mengalami kelahiran baru, sebelum saya mengalami pertobatan, fokus saya apa? Ya karena saya businessman, saya fokus target saya, cita-cita saya adalah di dalam melakukan bisnis, saya bisa mencapai satu mungkin income seberapa dan jumlah akumulasi profit atau aset seberapa. Dan itu saya kejar dan saya lakukan. Ya, jadi misalnya kalau ada peluang ya saya terus, meskipun hari Minggu, hari libur, saya terus mencari kesempatan untuk bisa mengembangkan dan mencapai cita-cita saya. Tapi karena kita warga kerajaan sorga, maka kita harus mengerti bahwa target kita bukan di dunia, ya.
Memang secara umum Tuhan memberikan amanat agung pada saudara dan saya adalah jadikan semua bangsa pengikutku, muridku. Ya, ajar, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan jadikan mereka itu pengikut-pengikut Kristus. Itu target secara umum. Kita harus memberitakan Injil, menjadi saksi hidup untuk Tuhan. Supaya apa? Banyak orang datang kepada Yesus. Tapi secara khusus saya percaya banyak dari kita ini sama Tuhan sudah ditempatkan pada area-area yang strategis, misalnya sebagai businessman, sebagai politikus, sebagai teknisi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai lawyer. Itu bukan berarti saudara harus berhenti semua terus saudara menjadi pendeta, enggak. Tapi saudara harus bergerak dalam lingkup Taman Eden yang Tuhan berikan kepada saudara dan melakukan amanat agung itu. Itu yang dikatakan hidup di dalam Kristus. Kita hidup, kita bergerak, dan kita berada. Ya. Keberadaan kita, status kita sebagai warga kerajaan surga membuat kita harus bersekutu dengan Tuhan, ya, melatih ibadah kita, punya kehidupan doa, memberi makanan kepada Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, dan yang menyertai untuk selama-lamanya. Ya, Roh Kudus ini bukan keluar masuk, tapi Roh Kudus ini yang membuat kita menjadi ciptaan baru ini menyertai kita untuk sama. Ini harus kita kasih makan terus. Kita kasih makan berupa apa? Berupa firman Tuhan, ya, berupa ibadah-ibadah kita, kehidupan doa kita, ya, pujian dan penyembahan kita. Dan itu sangat penting, saudaraku. Karena di 2 Korintus 3:18 dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, jadi roh yang ada dalam kita itu membuat kita ini mencerminkan, membuat kita ini kelihatan sebagai mengeluarkan kemuliaan Tuhan, ya, dengan muka yang tidak terselubung. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Bahasa Inggrisnya ngomong, kita akan diubah secara terus-menerus oleh Roh Kudus. Makin hari makin menyerupai Kristus. Oleh karena itu ada firman yang ngomong Yohanes 3:30, maka dia menjadi semakin besar, Yesus yang dalam kita menjadi semakin besar, dan manusia lama kita akan menjadi semakin kecil. Memang tidak serta-merta langsung kita tobat, langsung kita jadi pendeta, enggak. Tapi itu ada satu proses yang mana Roh Kudus yang mengerjakan semua itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mesti memiliki kehidupan doa yang baik, yang bisa memberi makanan rohani kepada Roh Kudus yang ada dalam kita. Supaya apa? Supaya roh itu merubahkan kita. Kita harus mencari tahu bagaimana Yesus hidup, ya. Ya, contoh yang paling jelas itu adalah kehidupan Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus bertobat itu namanya dipanggil sebagai Saulus. Dan dia itu digadang-gadang menjadi orang nomor 2 di sekolah Yahudi yang ada pada waktu itu. Dan dia itu dicalonkan untuk menggantikan pemimpinnya, ya. Dan dia itu yang sangat taat kepada Taurat, ya. Dikatakan orang Sanhedrin, ya, orang Farisi yang betul-betul taat kepada Judaism, agamanya orang Yahudi. Jadi mereka itu menggunakan hukum Taurat, mengejar-ngejar orang yang dianggap melanggar hukum Taurat. Seperti Yesus atau pengikut Kristus. Semua pengikut Yesus itu dianggap melanggar hukum Taurat karena mereka dianggap menghujat Allah. Sehingga mereka dikejar-kejar, dibunuh. Bahkan Stefanus pun waktu terbunuhnya itu kondisinya ada di depan Saulus pada waktu. Dan Saulus selalu mengejar-ngejar pengikut-pengikut Kristus atau orang-orang Kristen untuk dibunuh. Pada waktu dia itu menganut hukum Taurat. Istilahnya dia itu menjadi orang-orang yang percaya dan melakukan hukum Taurat dalam kehidupan. Orang Farisi, orang Sanhedrin. Tapi ketika dia dijamah Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanannya dia ke Damsyik, dia dibutakan dan dia disembuhkan, dan akhirnya dia mengalami pertobatan. Dia menjadi manusia baru. Dan dia berubah namanya menjadi Paulus. Dulunya dia mengikut ajaran hukum Taurat. Tapi setelah dia bertobat, dia menjadi manusia baru. Dia tidak mengikuti ajaran hukum Taurat. Dia mengikut pribadi Yesus Kristus. Apakah ajaran hukum Taurat salah? Tidak. Ajaran hukum Taurat itu benar, baik. Seperti cermin. Itu adalah patokannya. Harus begini, harus begitu. Tapi
tidak ada satupun yang bisa melakukan 10 hukum Taurat yang kalau dijabarkan menjadi 613 hukum tanpa melakukan kesalahan apapun. Karena apa? Satu kesalahan sedikit pun itu hukumannya adalah maut atau mati. Hukuman dosa adalah, upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Nah, ketika kita menganut ajaran hukum Taurat, kita berusaha supaya mencari kesalahan orang. Mbak cermin itu menunjuk kepada orang dan menangkap orang itu dan membuat orang itu bersalah dan menghakimi. Saudara bayangkan, saudara berzina, saudara dirajam sampai mati. Itu hukum Taurat, saudara. Tetapi ketika kita berada dalam Kristus sebagai manusia baru, kita harus mempelajari pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Dan kita harus mengenakan itu. Karena kita berada dalam Dia, keberadaan kita dalam Dia, kita hidup dalam Dia, kita bergerak dalam Yesus. Kita menjadi seperti Dia. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi yang pertama. Tapi Dia datang untuk mengasihi dan menyelamatkan, menunjukkan kepada orang-orang. Jadi kalau ada yang salah misalnya ditunjukkan, ayo jangan berbuat dosa lagi. Selalu Tuhan mengatakan itu. Jadi sifatnya apa? Mengampuni. Dan setiap kali mau makan, mau menyembuhkan orang, selalu mengucap syukur. Ya, bersyukur dan selalu mengatakan jangan khawatir. Karena apa? Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum yang baik, yang sempurna untuk kita patuhi. Tetapi kita sebagai manusia tidak ada satupun yang tidak jatuh dalam dosa kecuali Yesus pada waktu Dia menjadi manusia. Dia tidak berdosa. Jadi dengan itu kita harus sadar bahwa kita tidak bisa pakai hukum Taurat untuk menghakimi orang. Tapi kita pakai hukum Taurat untuk mengajak orang kembali mencari Yesus. Ya, jadi bukan malah dihakimi, tapi supaya dia itu bisa mencari Yesus. Jadi manusia baru kita membuat kita ini harus mengenakan pikiran dan perasaan seperti dapat pada Kristus. Gimana caranya? Ya kita harus banyak berdoa, punya kehidupan doa yang baik, memuji menyembah Dia, melatih ibadah kita, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus bersyukur, saudaraku. Kalau kita bicara di zaman perjanjian baru, zamannya Tuhan Yesus waktu pelayanan, itu orang itu hanya bisa mendengarkan firman Tuhan itu adalah ketika hari Sabat mereka datang ke bait Allah, atau ketika ada seorang nabi, rabi yang mengajar, mereka bisa mendengarkan. Tapi hari ini puji Tuhan, dimanapun kita, selama kita punya HP, banyak sekali renungan-renungan yang dibagikan. Medsos, TikTok, Facebook, WhatsApp, ya, snack video, YouTube, banyak firman Tuhan diberitakan. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu melatih ibadah kita. Nah, kita harus bersyukur karena apa? Karena semua itu memungkinkan kita untuk dari hari ke hari melatih kita agar supaya kita makin menyerupai seperti Kristus. Jadi hidup kita ini bukan hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Hidup yang baru seperti apa? Seperti yang Tuhan mau di dalam Kristus Yesus. Hidup tetap di dunia yang fana, ya, melakukan kegiatan seperti apa adanya. Kalau ibu rumah tangga ya lakukan tanggung jawabmu sebagai ibu rumah tangga. Kalau kamu bisnismen ya tetap bekerjalah sebagai bisnismen. Tetapi dengan konsep perasaan dan pikiran, attitude seperti yang terdapat pada Kristus Yesus, yaitu apa? Tidak menghakimi, mau untuk mengampuni, dan penuh dengan kasih. Itu yang Tuhan mau. Ketika Tuhan mengatakan, di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, dan kita berada, atau keberadaan kita itu di dalam Yesus Kristus. Karena iman kita yang membuat kita selamat, bukan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kita bahwa kita adalah ciptaan baru, bukan ciptaan lama, bukan manusia lama, tetapi kita telah diubahkan, dan proses perubahan itu sedang berjalan terus sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua, atau sampai nanti kita menyelesaikan tugas kita di bumi. Dan biarlah Roh Kudus selalu bermanifestasi atas kehidupan kita, menuntun hidup kita, membuat kita makin hari makin menyerupai Kristus,
Dan biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami kehidupan rohani, spiritual blessing, supaya kami boleh menerima makanan rohani yang daripadamu Tuhan. Sehingga berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang selalu melindungi, memberkati, menyempurnakan setiap daripada kita untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Mulai dari sekarang sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya Tuhan, bahwa kita semua hidup dalam Kristus. Kita sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.